Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fuad. Di sini kita akan menjelaskan tentang aplikasi rekam medis pada bidan lulu atau khasana. Jadi aplikasi ini mencakup 4 akses. Yang pertama itu admin, yang kedua itu adalah bidan, dan yang ketiga itu adalah apoteker. Yang keempat itu adalah pasien. Jadi ada 4 akses yang bakal digunakan di dalam aplikasi ini. Nah, yang untuk di tampilan utama ini adalah tampilan dari pasien. Jadi pasien itu ada fitur home di sini, ada mulai dari beranda, ada profil sama jadwal bidan. Jadwal bidan kalau misalnya bidannya ada 2 ya diinputkan 2, kalau cuma 1 tinggal diinputkan 1. Terus reservasi di sini bisa diakses ketika mereka atau pasien itu sudah login. Tapi kalau misalnya mereka belum login itu tidak bisa, kan akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Terus di sini ada data galeri untuk menginputkan atau melihat informasi-informasi foto. Di sini ada data berita untuk menginformasikan berita kepada pasien kalau ada informasi kontak dan jadwal di sini. Nah, untuk prosesnya ini kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Jadi pendaftaran di sini, kalau misalnya kalian sudah mendaftar tinggal login aja di bagian sini. Kita coba mulai dari pendaftaran. Pada pendaftaran kita isi aja, misalnya di sini Bapak Harian, Ibu Yati misalnya, alamatnya di Jakarta. Ini bisa diinput dengan alamat lengkap ya. Di sini perempuan, nomor teleponnya 0852. Nih, emailnya diisi misalnya @gmail.com. Username-nya ini perlu diingat untuk bisa login di halaman loginnya nanti, jadi jangan sampai lupa. Di sini kita tulis saja ini Yati, baru kita daftar. Setelah melakukan pendaftaran di sini berhasil, baru kita disarankan untuk login di halaman yang sama. Jadi di sini kita login dengan username dan password yang sudah kita inputkan tadi, jangan sampai salah. Baru kita kirim, maka beliau sudah terdaftar menjadi data pasien. Jadi mereka sudah mempunyai akun, jadi sudah bisa melakukan reservasi. Reservasi dilakukan bagaimana? Kita coba aja langsung. Misalnya di sini kita mau reservasi di tanggal berapa nih gitu kan? Misalnya di tanggal 16. Jenisnya ini mau pakai apakah misalnya di sana ada umum atau BPJS. Kalau misalnya kedepannya support BPJS nanti bisa digunakan yang BPJS. Kalau misalnya umum nanti tinggal pilih umum. Keluhannya apa? Misalnya apa ya namanya, keluhannya itu misalnya sakit, tergantung sakitnya apa ya, bla bla bla, tinggal diinputkan aja keluhannya apa. Nanti keluhan ini bisa dilihat oleh admin atau dokter atau bidan ya. Terus di sini kita proses. Di sini riwayat dari pasien tadi melakukan reservasi sudah berapa kali, karena dia belum pernah melakukan reservasi, maka di sini dia belum ada riwayat reservasinya, jadi baru sekali melakukan reservasi. Kita proses. Reservasi telah berhasil dibuat, silakan datang ke praktek bidan di tanggal 16 Desember 2021. Jadi ibaratnya dia sudah mendapatkan atau misalnya sudah melakukan pendaftaran atau sudah reservasi di tanggal 16, silakan datang di jadwal yang telah ditentukan. Nah, di sini juga muncul Ibu Yati, nomor antriannya 1, jenisnya umum. Tindakan pemeriksaan ini belum ada karena belum ditindaklanjuti oleh admin ataupun dokter. Sudah itu nanti kita logout, jangan lupa logout, terus login lagi ke bagian login admin untuk alurnya ya. Login admin. Kita login admin. Di sini username-nya admin, passwordnya admin. Jadi kita masuk.
Nah, ini ibaratnya ada 4 orang yang berbeda gitu kan, ada user, ada admin, ada dokter, dan ada apoteker. Jadi ibaratnya ini ada 4 orang yang berbeda di masing-masing akses. Jadi tadi itu masuknya kemana? Masuknya ke data antrian. Data antrian, terus di sini ada nih gitu kan, yang melakukan pendaftaran di hari Selasa gitu kan, karena pendaftaran hari ini atau misalnya hari ini, terus tanggal antriannya tanggal berapa yang diinputkan tadi. Di sini hari Selasa baru 1 yang mendaftar, nomor antriannya nomor 1. Ini kita mau proses apa tidak gitu kan. Kalau misalnya kita proses, tinggal diproses saja nih gitu, kita proses. Setelah kita proses, maka dia akan muncul tindakan seperti ini. Tindakan yang ini edi bidannya ini dipilih oleh admin karena bidannya cuma 1, dipilih cuma bidan heci. Selebihnya ini diinputkan oleh ini yang sudah diinputkan oleh si pasien tadi, keluhannya apa. Jadi di sini tindakan admin hanya memilih bidan yang ada. Kalau misalnya bidannya 1, ya tinggal pilih. Kalau misalnya bidannya ada 2, ya nanti pilih siapa yang ada di lokasi gitu. Kalau sudah, ini diproses. Nah, kalau sudah diproses, nah di sini kan sudah muncul nih pemeriksaan tadi sudah diproses. Nanti yang diagnosa pemeriksaan, tindakan pemeriksaan ini masih kosong karena yang ini diisi oleh si bidan. Nah, jadi kalau sudah masuk di sini, masuk di antrian, pemeriksaannya juga masih kosong, ada Ibu Yati, cuman masih belum ada tindakannya. Terus di sini transaksinya juga kita cek masih kosong. Jadi kita masuk lagi di antrian, ini sudah diproses. Selanjutnya itu akan masuk ke login dokter. Login dokter ini jangan lupa diedit menjadi bidan ya, bidan. Oke, di sini bidannya siapa? Eci tadi sudah saya inputkan. Eci. Login. Maka di sini bidan akan melakukan proses pemeriksaan kepada pasien yang tadi yang sudah dikonfirmasi oleh admin berdasarkan nomor antrian. Jadi di sini dokter bisa melihat nomor antrian atau misalnya yang mana pasien yang lebih dulu yang akan diproses gitu kan, di pemeriksaan ya, yang di pemeriksaan. Jadi nah di sini, jadi dokter bisa melihat di sini daftar riwayat yang telah dikonfirmasi oleh admin di antrian tadi, lalu masuk ke bagian pemeriksaan oleh dokter. Jadi di sini nanti bisa dilihat nih ibunya siapa, namanya siapa, jenis layanannya apa, keluhannya apa, nanti bisa diperiksa. Nah, setelah pemeriksaan, maka hasil dari pemeriksaan tersebut akan diinputkan di sini di pemeriksaan. Nah, di sini pemeriksaannya, diagnosanya apa, misalnya bla bla bla. Jadi diisi dengan sesuai data ya. Hasil pemeriksaannya apa, misalnya. Terus tindakan pemeriksaannya apakah dirujukan atau gimana gitu kan. Nah, terus resepnya ada nggak di sini, misalnya resep paracetamol. Terus ini nanti gunanya dilihat oleh si apoteker, apa aja obat yang bakal diambil oleh si pasien. Amoxicillin. Terus nomor 3 dan lain-lain lah, misalnya 1, 2, 3, bebas mau diisi berapa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasien. Kita proses di sini. Sudah proses, maka di sini pemeriksaan selesai, obat diproses. Nah, setelah seperti ini, maka kembali lagi langkah selanjutnya itu masuk yang sudah diproses ini, maka masuk ke bagian si apoteker. Di bagian apoteker ini passwordnya Lia.
di bagian apoteker. Nah, di sini ada pemeriksaan. Ada data pemeriksaan yang telah diinputkan sama dokter tadi. Di sini ada data obatnya. Di sini ada data pemeriksaan. Nah, di sini ada. Di sini masih proses resepnya, masih diproses. Kalau misalnya mau ngecek ketersediaan obat, bisa cek di data obat. Nanti di sini ketersediaan data obatnya akan tampil. Nanti di sini ada pencarian, tinggal cari obat apa yang mau dicari. Nanti untuk mengecek keadaan stok, apakah obatnya ada atau kosong atau tinggal berapa gitu. Dan di sini juga ada aturan konsumsinya segala macam. Jadi masuk lagi di pemeriksaan. Nah, ini perlu diupdate status obatnya oleh si apoteker, apakah obatnya sudah diberikan apa belum. Kalau sudah, tinggal diupdate aja statusnya di sini. Bu Yati, keluhannya juga di sini sudah terisi. Ini diinputkan oleh dokter tadi. Nah, di sini statusnya tinggal diubah oleh si apoteker menjadi selesai. Berarti obatnya telah diambil. Belum lunas. Nah, masuk ke metode pembayaran. Nah, di sini masih proses. Di sini kita update tadi ya. Kita update. Menjadi selesai. Belum lunas, baru masuk ke transaksi di akhir dari rancangan programnya. Oke, jadi masuk ke transaksi. Sudah masuk ke transaksi. Di sini ada riwayat transaksi Bu Yati. Nah, di sini ada beberapa masuk ya, karena kita tadi di bagian pemeriksaan itu ada beberapa kali mengklik tombol proses. Jadi kalau bisa kliknya sekali aja. Jadi muncul datanya di sini ada 1, jangan 3. Ini double, tapi tetap sama karena di sini kelihatannya pasiennya sama. Jadi pada saat klik bagian pemeriksaan tadi cukup 1 kali aja diproses. Oke, jadi misalnya contohnya aja di sini kita melakukan pembayaran. Di pembayaran ini bisa dilakukan oleh admin ataupun apoteker, jadi bebas yang mau melakukan pembayaran. Nanti alurnya mau dilakukan oleh admin boleh, mau dilakukan oleh apoteker juga boleh. Jadi di sini di pemeriksaannya total bayarnya nanti bisa ditulis di sini total bayarnya berapa, misalnya 365.000. Keterangan pembayarannya di sini lunas atau BPJS atau gimana, bebas. Terus di sini statusnya sudah lunas. Kita proses. Oke, di sini udah selesai semua ya, sudah selesai. Nanti ya, begitu seterusnya untuk pasien-pasien lainnya. Nanti kalau sudah sampai di sini kita tinggal masuk ke bagian admin. Bagian admin. Sini admin, login. Nah, maka data yang tadi itu masuk ke data yang namanya rekam medis, data rekam medis. Nah, di sini jadi data pasien tadi ketika selesai melakukan pemeriksaan, maka data mereka akan masuk ke dalam data rekam medis. Jadi bisa kita klik di sini, bisa kita lihat riwayat rekam medis beliau apa aja gitu. Nanti muncul semuanya di sini. Oke, dari situ di sini juga ada misalnya data untuk menginputkan data berita, terus data bidan, apoteker, jadwal, galeri, pemeriksaan, galeri. Terus profil ini diinputnya di sini ya, di admin ya, untuk menginputkan antrian berita tadi di sini, untuk menginputkan data bidannya di sini, untuk menginputkan data apotekernya juga di sini, untuk loginnya nanti, jadwalnya juga di sini. Jadi untuk proses data masternya itu diinputkan oleh admin di data master data. Nanti bisa dicoba aja cara menginputkannya sama semua, tinggal misalnya nih bidan.
menginputkan data bidan, tinggal klik data bidan, klik tambah, nanti setelah itu klik input data-datanya baru simpan. Sama dengan yang lainnya. Terus di sini laporan itu misalnya di sini ada laporan rekam medis. Laporan rekam medis itu juga sama untuk konsep semua laporan yang ada di sini sama. Ada cetak keseluruhan, cetak dengan filter, dan cetak berdasarkan periode. Periode sini maksudnya dari tanggal 1 sampai tanggal berapa. Ini yang dimaksud dengan per periode. Jadi si bidan ingin mengecek transaksi atau misalnya rekam medis yang masuk di bulan Desember ada berapa. Nanti tinggal pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Desember. Tinggal mau di print atau mau dilihat, terus atau misalnya mau dicetak Excel bisa. Oke, sekian dari saya, mungkin semoga dimengerti tentang alur dari aplikasi webnya. Semoga lancar dalam proses ujiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.